Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah bahas tentang mukadimah penulis ya, mukadimah pembuat nazm ini, yang mana di isi mukadimah tersebut tertulis bahwasanya wajib yang tidak bisa disangkal lagi bagi siapapun yang ingin membaca Al-Quran, memulai membaca Al-Quran, dia harus mengetahui dulu makhrajul huruf, sifat huruf, agar apa? Agar yalfizu li afshahil lughati, agar dia bisa mengucapkan atau melantunkan dengan bahasa yang paling fasih. Di antaranya yang harus diketahui oleh orang-orang yang hendak membaca Al-Quran itu adalah yang pertama makhrajul huruf dan sifatnya, terus tentang waqaf dan ibtida, dan tentang apa-apa yang tertulis di mushaf ya, dari maktub mausul, kemudian dari ta unsa yang tidak ditulis dengan huruf H tapi dikasih ta marbutoh. Sekarang kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, hadzal unwani, judul ini ya, hadzal unwani, judul ini wa baqiyatu anawina al-manzumata, anawina al-manzumata, anawina yang tersisa dari judul-judul syair. Yang tersisa dari judul syair. Kulluha laisat min wad'in nazimi, semuanya bukan, kulluha semuanya bukan, min dari, wad'in nazimi dari yang disusun atau ditetapkan oleh penulis. Kalau an-nazim tadi kemarin udah dikasih tahu ya, baliknya ke Imam Jazari. Semuanya ada, bukan dari. Dari apa tuh? Bukan dari yang ditetapkan oleh penulis. Maksudnya penulis ini ya, syair matan Jazari. Wa innama hiya min wad'in dan sesungguhnya yang demikian itu min wad'i dari yang ditetapkan ba'dus syurrahi, sebagian penjelas,
sebagian penjelas, ba'du syurohi, beberapa atau sebagian penjelas. Maksudnya orang-orang yang membuat syarah penjelasan dari manzumah ini. Wal muhaqqiqina, dan para peneliti. Para peneliti al muhaqqiqina litashilil istifadati untuk memudahkan al-istifadati, mengambil faedah, wa taqsimi, dan pembagiannya. Walidzalika, oleh karena itu wudi'at, diletakkan atau ditetapkan, baina ma'kufataini, di antara dua tanda kurung. Ya. Fil matani hakaza, pada matan seperti ini. Ya. Ma'kufatain, kalau ini namanya ini tadi ma'kufataini. Kalau begini nih, kalau dua tanda kurung yang kayak gini namanya qausaini. Kalau ini ma'kufatain, dia tanda kurungnya kotak itu. Qausaini. Fal yutanabbah lidzalik, maka perhatikanlah untuk itu. Fal yutanabbah lidzalik. Lanjut. Ta'riful makharij. Pengertian makharij atau tempat keluar makharij.
Al-makhariju titik 2 jam'u makhrajun. Al-makhariju jamak dari makhrajun. Jam'u makhraju. Jamak dari makhraju. Wa huwa lughatan, dan ia secara bahasa secara bahasa, lughatan secara bahasa. Mahalul khuruji, tempat keluar. Artinya mahal, tempat, khuruj itu keluar. Cuman dia nih khuruj itu dia masdar. Masdar itu memang suatu bentuk yang lebih enak nih kalau digunakan kalau dalam kalimat, dalam omongan. Ngerti masdar, ngerti kan? Kayak saya makan 2 kali makan gitu kan, aklatan gitu kan. Saya minum 2 kali minum, syurbatan gitu. Sarobaya surobu dari syurbatan. Saya memukul dengan pukulan yang kencang ya kan. Adribu dorban syadidan, jadi dorban. Masdar kalau kalau di bahasa Indonesia apa ya? Kayak kalau masdar itu pukul-pukulan gitu kan. Apa ya, imbuhan apa kali. Lanjut. Wastilahan, dan secara istilah mahalul khurujil harfi, tempat keluarnya huruf. Ma'atamyizihi, dengan perbedaannya min ghairihi, dari yang lainnya. Wasababu kalami ulama, wasababu kalami dan sebab atau alasan bisa juga. Kalami ulama at-tajwidi anil harfi. Kalami ulama at-tajwidi anil harfi. Sebab ulama tajwid atau alasan ulama tajwid berbicara tentang huruf. Berbicara tentang huruf.
Bicara tentang huruf. Annahu aswaru labinatin, bahwasanya ia annahu aswaru labinatin, komponen terkecil ay wahdatun fil Qur'anil Karim. Maksudnya ay maksudnya wahdatun fil Qur'anil Karim, salah satu yang terdapat di dalam Al-Quran. Haitsu min haitsu innal Qur'anal Karimi sebagaimana atau di mana juga bisa. Sebagaimana innal Qur'anal Karimi, sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia yatakawwanu min suwarin, terdiri dari banyak surat. Wa suratu tatakawwanu min ayatin, dan satu surat tatakawwanu apa tadi, terdiri atau apa? Terdiri kan? Wa suratu tatakawwanu, dan satu surat terdiri min ayatin, dari banyak ayat. Wal ayatu, dan satu ayat
Dan satu ayat min, dari kalimatin, dari banyak kalimat atau beberapa kalimat. Min kalimatin, dari banyak kalimat atau beberapa kalimat. Wal kalimatu min hurufin, dan satu kalimat dari banyak huruf. Dan satu kalimat dari banyak huruf. Lanjut aja ya sekalian ya, sampai yang tadi lawajadnal ati ya. Waqad qasamal ya. Benar enggak waqad qasamal? Bukan. Adadu makharijil hurufi. Jumlah tempat keluarnya huruf. Dah. Ikhtilaful ulama, ikhtalafal ulama'u, para ulama berbeda pendapat atau berselisih. Ya. Fi adadi hadhil makhariji, pada jumlah tempat, pada jumlah makharijul huruf gitu. Pada jumlah makharijul huruf, pada jumlah tempat keluarnya huruf. At-tafsiliyati, secara terperinci. Secara terperinci. At-tafsiliyati, secara terperinci. Ya. Faminhum, maka dari mereka man addaha arba'ata asyara, ya, maka dari mereka man addaha, ada yang membaginya atau menghitungnya. Ada yang membaginya atau menghitungnya. Arba'ata asyara, berjumlah 14 makharij. Dah.
Wa minhum man addaha sittata asyara, dan dari mereka ada yang Hadza huwal mukhtar. Itu belum ya? Ya. Apa katanya? Wa minhum man addaha. Waduh, yang tadi udah dihapus ya? Iya. Udah dihapus atau Anda belum tulis? Belum ditulis ya. Astagfirullahaladzim. Wa minhum, dan dari mereka man addaha sittata asyara. Sittata bisa nggak? Ya, benar. Sittata asyara. Dan dari mereka ada yang membaginya menjadi 16 bagian. Wa minhum man addaha, dan dari mereka ada yang membaginya sab'ata asyara. Itu baru ditulis di sini ya. Nah, dan dari mereka ada yang membaginya atau menghitungnya menjadi 17 bagian. Wa hadza huwal mukhtar, dan inilah yang dipilih. Dan inilah yang dipilih. Dan inilah yang dipilih. Alladzi sanatakallamu anhu, yang akan kita bicarakan, ya. Anhu, darinya, insyaallah, atas izin Allah. In, kalau, sya'a, berkehendak, Allahu, si Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Kalau diartikan berkata. Dan lanjut. Waqad qasama al-ulama'u hadhihi al-makharija وقد قسم العلماء هذه المخارج التفسيرية, dan sungguh para ulama telah membagi makharij ini, tempat keluaran huruf, at-tafsiliyah, secara terperinci, ala khamsati makharija amatin, menjadi 5 ala khamsati makharija amatin, menjadi 5 tempat makharij huruf secara umum, amatin. Menjadi 5.
umum. Secara umum. Dah. Wahia bisa diartikannya itu al-jawfu rongga tenggorokan dan mulut. Al-jawfu artinya rongga tenggorokan dan mulut dan rongga mulut. Tenggorokan dan rongga mulut. Mulut. Wal halqu itu tenggorokan. Tenggorokan aja. Asyafat. Wal lisanu tulisan atau lidah. Wasyafatan dua bibir. Wal khayshum rongga hidung. Hidung. Wal khayshum rongga hidung. Wasyafatani dua bibir. Rongga hidung. Coba habis buku di mana? Yang kemarin dia ngomong. Oh, sama. Dah. Nah, dari itu mana ya? Ya, lebih murah. Lebih murah. Di buku itu nih, jadi buat ya aneh itu. Itu dulu sih kan. Oh, Jadi tempel-tempelin. walil idahi adribu misalan lidzalik. Untuk memperjelas Apa artinya ini, Ustaz? walil idahi untuk memperjelas atau untuk penjelasan adribu misalan, saya membuat contoh lidzalik untuk itu. Nah, linaftarid anggaplah atau asumsikan asumsikan ladaina imaratan, anggaplah anna ladaina bahwasanya kita punya gedung. Kita punya gedung di Pak Guru. Kita punya gedung biha dengannya atau padanya khamsu syaqaqin, terdapat
5 apartemen atau 5 bangunan bertingkat. 5 apartemen aja deh biar gampang. Udah? 5 apartemen udah. Wa tahwi kullu syaqatin Pasti itu syaqatin. syaqatin. Enggak pakai tasdid. Kullu syaqatin setiap apartemen itu syaqaq. Syaqaq itu tadi apartemennya banyak artinya. Dia jamak dari syaqatin. Tahwi apa? Tahwi. Hamzah syukuk, bukan syaqaqin dari syukuk, lupa. Hamzah syukuk. Dari hamzah syukukin. Wa tahwi dan terdiri. Kullu syaqatin dan terdiri setiap apartemen terdiri dari setiap apartemen juga bisa. Fiha di dalamnya adadan minal ghurafi, ada ruangan yang banyak. Adadan minal ghurafi, ruangan yang banyak. Adadan minal ghurafi. Ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ya, tahu? Ghurfah. 4 ruangan. Atau kamar. Fa inna majmu'al ghurafi kan? Maka dari seluruh ruangan allati fi syuquqi, yang terdapat di apartemen-apartemen itu huwa sab'a asyrata ghurfatan. Dia fi nihayati. Ya. Enggak. Fi syukuki. Fi syukuki fiha huwa. Oh, itu bukan fi nihayati. Fi nihayati huwa sab'u asyarata, ya kan? Sab'u asyarata ghurfatan. Fi nihayati, hanya panjang. Fi nihayati ini kan ya? Salah titik. Fi nihayati huwa asyrata ghurfatan. Pada akhirnya, akhir nihayat itu kan akhir. Huwa sab'a asyrata ghurfatan, ialah 17 kamar atau 17 ruangan.
Ya. Lau tobaqna, dan kalau kita terapkan dan kalau kita terapkan ini hadza kan lau tobaqna hadza, dan kalau kita terapkan ini ala jihazis sauti jihazis sauti, pada sistem suara, lawajadna al-ati, ya, pasti kami akan mendapatinya sebagai berikut. Sebagai berikut. Sebagai berikut itu langsung ke matan makhorijul huruf. Yuk, selesai. Ini kalau bisa Jo, setiap yang udah disampaikan dihafalin matannya. Kan kemarin udah Yakulu Roji udah diartiin kan, itu dihafalin. Dia kan udah 2 bab tuh, muqaddimah sama makhorijul huruf. Itu dihafal matannya. Yakulu Roji akhirul min sami'i. Di sini udah hafal itu si Roji, Adnan, Ilham, udah setoran, udah pernah ngambil sanad juga lewat Ustadz Nurrahman, tapi bukan lewat Ustadz Arham. Jadi kalau mau dapat ijazah yang ini, ijazah matan ini, yang kita baca pagi-pagi, hafalin dulu. Hafalin terus setoran sekali duduk. Biasa? Enggak. Nanti buat persiapan. Jadi nanti pas itu pasti ikut daurah lagi. Berarti biasa pas mengambil sanad Quran terus nggak kaget lagi nanti kalau udah ngambil standar ini, sanad jadi nggak kaget lagi karena udah kita lalui begini. Jadi misalnya ya tinggal pendalaman lah gitu, apa yang belum ngerti tinggal ditanyain. Yang satu itu cuma dipindahin lagi. Ya sedikit penjelasan ya tentang bab makhorijul huruf. Jadi bab makhorijul huruf ini di sini ada nggak Pak? Apa? Yang Yakulu. Ada, itu awal. Nah ini kan kemarin kita sebagai, nah itu sudah paling sampai yang ini aja ya. Sampai segini kan, kemarin kan udah sampai sini kan kita api. Nah, habis itu yang sekarang kan makhorijul huruf. Paling habis ini. Ntar berikutnya suatu huruf apa lagi? Semuanya yang dihafalin. Iya, dihafalin juga ya. Nah, jadi pas sekarang nih bab makhorijul huruf ini, si penulis mu'alif itu nulis ngasih tahu bahwasanya nama-nama kan ada tuh nih muqaddimah di sini ada kan makhorijul huruf. Nah ini namanya makfufatain nih ya, 2 tanda kurung tapi yang agak kotak. Itu si penulis nih Imam Jazari nggak pernah ngasih ginian semenjak dulu awal nih, pertama dibuat nggak pernah ngasih ginian sampai akhir nih. Ini yang ngasih itu kan tadi udah kasih tahu kan, yang ngasih itu para penjelas, para pembuat penjelas matan. Jadi kan ini kan cuma matan doang. Nah ini yang mensyarah ini, yang menjelaskan matan ini bukan hanya beliau saja, bukan hanya Dr. Sofat Mahmud Salim, bukan hanya beliau aja, tapi banyak lagi syarah-syarah lain. Nah tapi yang kita pelajari yang ini, karena nanti ntar kita bakal nemuin tuh ada kalimat begini Jo, seperti kalimat
lil jawfi alifu, coba cari di situ kalimat lil jawfi alifu, 5 bab makharijul huruf. Lil jawfi alifu ada ketemu kan? Nah, ini kan pakai lam, lil jawfi. Nanti kalau ada di matan yang lain di situ ditulisnya fal aliful jawfi. Fal aliful jawfi. Cuman ya tetap aja sama aja, cuman bukan kebalik ya? Cuman beda bentuknya aja. Nah kalau ini yang lewat dari beliau nih, Dr. Sofat Mahmud Salim gitu. Nah, makanya di situ dibilangkan falyutanabbah bidzalik, maka perhatikanlah atau berhati-hatilah. Jadi sebenarnya pas kita setoran matan ini, matan Jazari itu nggak usah disebutin judulnya, bab makharijul huruf misalnya, bab sifatul huruf, bab tajwid, enggak, langsung jalan terus aja, langsung isinya. Kayak satu judul yang paling atasnya aja sampai akhir, nggak ada judul lagi. Nggak ada judul. Jadi tapi tergantung ke siapa antum mengambilnya. Ada satu guru, ada guru-guru lain yang harus nyebutin judul itu. Ini kan pernah ikut juga kajiannya Syekh Amar. Nah, beliau harus nyebutin judul. Aneh dulu ngapalin nggak pakai judul. Aduh gimana? Ya udah akhirnya aneh hafal ulang. Aneh hafalin judulnya. Dan bentuknya beda. Yang punya Syekh Amar sama yang dari ini Dr. Mahmud Sofat Mahmud Salim. Tapi nggak ada masalah. Semua itu cuma ikhtilaf doang, ya kan? Jangan dijadikan jadi orang berantem, enggak. Selagi enggak keluar dari agama, biasa itu. Nah, terus setelah kita mau ngikutin yang mana? Terserah. Penting mau ngikutin yang mana gitu. Terus, jadi disebutin kan, makhraj itu jamak dari makhrajun, ya. Jamak dari makhrajun artinya tempat keluar. Atau secara istilahnya mahal huruj, tempat keluar. Dan secara istilah makharijul huruf ma'a tamyizihi min ghairihi, tempat keluar yang huruf dengan perbandingan. Ya berbeda ya kan? Berbeda makhrajnya jauf sama halq beda, sama lisan beda. Itu sama syafatan beda. Terus sebab ataupun alasan ulama tajwid dia itu membicarakan atau membahas tentang huruf ini karena disebutin di situ, ya. Disebutin karena ini adalah komponen terkecil atau partikel terkecil, yang maksudnya adalah dia salah satu dari Al-Quranul Karim, yang dimana ataupun sebagaimana Al-Quranul Karim itu terdiri atau tersusun dari banyak surat, dari beberapa surat, dan satu surat itu terdiri dari banyak ayat, ya. Dan satu ayat itu terdiri dari banyak kalimat, dan satu kalimat terdiri dari satu huruf. Makanya di situ penting makharijul huruf. Kemudian ada makharijul huruf, jumlah makharijul huruf. Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 14, ya. Ada yang berpendapat 14. Kemudian ada yang berpendapat 16, ada yang berpendapat 17, dan itu yang akan kita bicarakan insyaallah ke depannya. Kemudian selanjutnya, waqad qasamal ulama hadhil makharij tafsiliyah ala khamsati makharij 'amatin, dan sungguh para ulama telah membagi makharijul huruf ini secara tafsil, secara merinci, itu dibagi menjadi 5 makharijul huruf, 5 tempat keluarnya huruf secara umum. Jadi dibagi 5 tadi, ya. Al-jawf itu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian ada al-halqu tenggorokan, ada al-lisan lidah, kemudian ada asyafatan 2 bibir, dan terakhir al-khayshum rongga hidung. Jadi dari 5 ini ada masing-masingnya lagi. Nah, ringkasnya kayak gini. Jauh, dia terdiri apa aja hurufnya. Halku juga terbagi 3.
Aqsal halku, wastul halku, adnal halku. Aqsa yang paling ujung, adnal halku yang paling dekat sama mulut, yang paling dekat sama mulut. Wastul halku yang tengah. Kemudian ada lagi alisan. Lisan ini yang paling banyak nanti nih pembahasannya. Ada aqsal lisan, ada ujung lisan, ada pangkal lisan, tengah lisan, hafatul lisan. Jadi hafatul lisan itu yang kemarin bilang pengucapan huruf do. Dia di sisi kanan, sisi kiri menyentuh geraham. Nanti di situ di matan disebutin tuh. Nih, coba Anda baca di sini matan ini. Cari kata ladrosa, ladros. Mana kata ladros? Nah, ladros ini artinya geraham. Nah, ini khusus untuk huruf dot. Coba baca sebelumnya. Nih. Wadadu min hafatihi ibwaliya. Nah, dan huruf dot yaitu dari sisi yang ketemu tadi ini, ketemu geraham. Dari dia sisi kanan, kiri dan kanan. Itu. Nanti udah hafal tulisan, ya kan hurufnya do sama lam hafal tulisan, sisi lidah. Ada torful lisan, ujung lidah. Ujung lidah. Tuh, ntar ada hurufnya nun, ro, so, sa, za, ta, da, to, zo, za, ta. Syafatain, dua bibir. Ntar ada fa, ada wa, ba, ma. Yang terakhir khoisyum, itu huruf-huruf guna. Kalau ditotalin 17. Gitu. Kemudian tadi kan disebutin juga mu'alif bilang wal idahi adribu mithalan lidzalik. Untuk penjelasan, untuk lebih jelasnya, maka si penulis membuat permisalan, ya kan? Permisalan. Linaftarid. Nah, seandainya kita asumsikan kalau kita punya gedung, ya, gedung yang besar, biha khamsu syaqaqin, yang dimana di sana terdapat khamsu syukukin, terdapat 5 apartemen, ya kan? Wa tahwi kulli syaqqatin fiha adadan minal ghuraf, dan terdiri dari satu apartemen itu terdiri dari banyak ruangan. Fa inna majmu'al ghurafi allati fi syuquqi fi nihayati huwa sab'ata asyrata ghurfatan. Nah, maka seluruh ruangan yang terdapat di apartemen itu, di apartemen itu, di akhirnya itu terdapat 17 ruangan atau 17 kamar. Lau tabakna, kalau kita terapkan hadza ala jihazi, kalau kita terapkan ini pada sistem suara, lawajadna al-ati, maka kita akan dapatkan yang berikut itu yang kita biasa baca, makhrijul huruf itu. Nanti kita lanjutin lagi lah ya pertemuan berikutnya. Sedikit banyak ini juga Bisa ya, kita ngapal pakai ini? bisa pakai aja itu semuanya nih kan sampai akhir. Tapi ngapal sedikit-sedikit kayak anda bilang kan, kayak kemarin kan Manzumah udah hafalin dikit-dikit sampai mana baca ngapalinnya sebagaimana yang udah pagi-pagi kita baca itu. Harusnya kayak gitu, nggak boleh selain itu, karena kita dapatnya dari guru kita lakinya begitu gitu. Harus pakai tajwid bacanya. Berarti nggak boleh baca Quran gitu. Kosong yang lain kan? Nggak boleh ngapal di waktu kosong yang lain gitu. Maksudnya? Misalkan pas lagi ngaji, pas lagi persiapan hafalan, setelah kita setor hafalan, boleh kita ngapalin langsung? Boleh. Setelah setor hafalan kan ngapalin ini dan story ini. Boleh. Sampai sini ya, Sir. Akhirnya. Jadi saya sampai sini ya, yang 107 baik. Nah, kalau ini tambahan, kalau kita ngambilnya dari ini, jalur ini, dari apa yang tadi mu'alif bilang, sobat kali ini termasuk dihafalin, tapi nanti nggak terasa Anda tiba-tiba hafal aja, bener. Soalnya karena ya, apalagi kalau sering megang terus nggak terasa atau hafal aja. Ibaratnya begini, Jok, juz amma aja hafal,
Ini banyak dari, lebih sedikit dari juz amma. Ini Tapi pasti lewat. Hah? penyebutannya susah. Iya, ini karena jarang kita baca aja. Gitu aja gampang, juz amma, juz 29 aja hafal. Ini selalu di bawah juz amma, cuman karena ini jarang kita sebutin aja, jadi agak susah ya. Itu aja cukup aja pertemuan hari ini, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafarah majelis. Semoga pertemuan kita pada hari ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada penulisnya, kepada guru-guru kita yang telah membersamai kita dahulu, pada orang tua kita juga yang telah berjasa banyak pada kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau disimak dulu bacaannya Ustaz kalau mau. Iya, betul. Ya, soalnya di sini kan yang ada tasdidnya ada yang dibaca.